Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zabila dengan NIM 2502914. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan sebagai suatu sistem dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Latar belakang dari pendidikan sebagai suatu sistem itu adalah kerangka terstruktur untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk membentuk SDM yang berkualitas, berevolusi dari tradisi kuno hingga modern seperti laporan Delors UNESCO pada tahun 1996 dengan 4 pilar holistik menghadapi globalisasi dan teknologi. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dan Undang-Undang Sisdiknas diadaptasi dengan nilai Pancasila melalui kurikulum Merdeka. Materi yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan dalam suatu sistem. Di sini, pengertian dari pendidikan dalam suatu sistem itu merupakan proses terorganisir dan terstruktur yang melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, lingkungan belajar, kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai secara sistematis untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan, masyarakat, serta dunia nyata. Yang materi selanjutnya yang kedua yaitu komponen pendidikan. Ada beberapa komponen pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan merupakan arah dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, mencakup pengembangan potensi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik secara seimbang sesuai profil pelajar Pancasila di Indonesia. Yang selanjutnya, komponen pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Pendidik seperti guru atau dosen adalah agen utama dalam sistem pendidikan yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Komponen pendidikan yang ketiga yaitu peserta didik. Di sini peserta didik ini adalah subjek aktif dan pusat proses pendidikan yang memiliki potensi unik untuk dikembangkan melalui interaksi belajar, mencakup siswa dari berbagai latar belakang usia, kemampuan, dan kebutuhan khusus. Komponen selanjutnya yaitu materi. Materi pendidikan merujuk pada konten atau muatan kurikulum yang disusun secara bertingkat dan relevan, mencakup pengetahuan dasar, keterampilan abad 21, nilai moral, serta isu kontekstual seperti literasi digital dan lingkungan. Di Indonesia, melalui kurikulum Merdeka, materi difokuskan pada materi esensial dan proyek penguatan profil pelajar. Komponen pendidikan yang selanjutnya itu ada metode, media, dan alat pendidikan. Metode pendidikan di sini adalah strategi pengajaran seperti discovery learning, problem-based learning, atau blended learning. Media meliputi buku, video, platform digital seperti Google Classroom, serta alat seperti laboratorium dan software simulasi, yang semuanya dipilih untuk mengoptimalkan interaksi dan pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, komponen pendidikan yang terakhir itu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup fisik, seperti ruang kelas yang aman, fasilitas lengkap, sosial seperti budaya sekolah inklusif dan interaksi positif, dan virtual seperti platform online aman yang mendukung proses belajar optimal. Di Indonesia diatur Permendikbud tentang standar sarana prasarana. Lingkungan harus mencerminkan nilai Pancasila yang dapat memengaruhi motivasi peserta didik.
efektivitas pendidik, serta pencapaian tujuan secara keseluruhan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pembangunan karakter dan kompetensi abad 21. Adapun kesimpulan pada materi pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai pendidikan dalam suatu sistem, yaitu komponen pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, media dan alat, serta lingkungan merupakan elemen yang saling terkait dalam sistem pendidikan yang holistik, di mana tujuan membimbing arah, pendidik memfasilitasi, peserta didik menjadi pusat aktif, materi menyediakan konten relevan, metode media mengoptimalkan proses, dan lingkungan menciptakan ekosistem yang kondusif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pendidikan dalam suatu sistem. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.